Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita membahas tentang epistemologi. Epistemologi ini adalah cara mendapatkan pengetahuan yang benar atau bagaimana cara mendapatkan pengetahuan yang benar. Jadi filsafat itu sebenarnya intinya 3. Filsafat ilmu maksud saya: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau ontologi apa yang dicari, epistemologi adalah bagaimana cara mendapatkannya, untuk aksiologi itu adalah untuk apa ilmu tersebut, seperti itulah. Nah, pembahasan tentang epistemologi ini kita mulai dengan subbab jarum sejarah pengetahuan. Teman-teman di sini mungkin ini ya pernah melihat pertunjukan gitu ya di alun-alun. Jadi dulu ketika saya di Jombang, saya main ke alun-alun Jombang, lalu di sana ada banyak pedagang. Salah satunya adalah pedagang semacam obat herbal. Jadi menurut pedagang tersebut, obat herbal yang dia jual berasal dari Kalimantan, dan obat tersebut juga dilengkapi dengan semacam kayu gitu. Yang kayu tersebut diklaim bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Jadi kayu tersebut katakanlah misalkan kaki keselio gitu, kayu itu nanti dicelup di air, lalu bekas celupan kayu itu dioles, maka keselio akan sembuh. Dan si penjual itu juga mempraktekkan jadi seperti tontonan gitu, seperti sulap lah seperti itu, dan itu banyak yang beli karena ketika dipraktekkan entah ini ya, jadi dia kan manggil penonton gitu kan. Nah, siapa tahu penontonnya temannya sendiri sehingga dan sudah janjian gitu kan. Jadi seakan-akan bisa sembuh. Jadi hanya dengan sebuah kayu segala macam penyakit bisa sembuh. Nah, itu kan klaim dari penjualnya. Nah, menggunakan jadi tadi ya model berjualan yang berisi klaim bahwa apa yang dia jual itu bisa mengatasi berbagai permasalahan, itu merupakan warisan pengetahuan lama atau warisan pengetahuan kuno, warisan pengetahuan zaman dulu, di mana pada waktu itu pembedaan antara wujud yang satu dengan wujud yang lain belum dilakukan. Misalkan pada masyarakat ini kuno, pembedaan antara berbagai organisasi kemasyarakatan belum tampak, sehingga misalkan seorang ketua suku bisa merangkap menjadi hakim, penghulu yang menikahkan, komandan perang, kemudian pengajar, guru, atau bahkan dukun. Jadi pada saat itu organisasi kemasyarakatan pada waktu itu ya hanya satu, belum terbagi-bagi seperti saat ini. Jadi sekali menjadi seorang ahli, maka seterusnya dia akan menjadi seorang ahli. Seorang ahli di bidang peternakan misalkan akan juga dianggap sebagai ahli dalam masalah perkawinan, kemudian perdagangan, ekonomi misalkan, psikologi, bahasa dan sebagainya. Jadi dulu orang pintar itu dianggap menguasai banyak hal. Nah, sindrom tempo dulu ini banyak terjadi di masa sekarang. Misalkan
ini ya, beberapa dosen bikin sebuah band misalkan seperti itu, lalu kemudian merilis album. Jadi merilis album grup musiknya, kemudian di albumnya nama-nama personal bandnya itu dicantumkan gelarnya. Jadi misalkan Dr. Ariel MBD seperti itu, misalkan Profesor Lukman MBD misalkan seperti itu. Nah, padahal tidak ada hubungannya antara gelar keilmuan dia dengan skill bermain musik misalkan seperti itu. Jadi itu sindrom tempo dulu, menggunakan gelar-gelar akademis pada ranah yang sebenarnya bukan ranah akademis. Jadi penggunaan gelar itu kan sebenarnya hanya pada konteks akademis berlakunya. Kalian kalau membeli novel, kemudian di novel tersebut penulisnya menggunakan gelar, itu mengurangi ini keindahan dari novelnya, karena tidak ada hubungannya seseorang bergelar tinggi dengan kemampuan menulis novel, tidak ada hubungannya. Malah kebanyakan penulis novel itu kan menggunakan nama pena, tidak ada yang tahu nama aslinya. Misalkan ada novel yang ditulis oleh Kino Ihsan itu kan nama pena. Saya kebetulan kenal dengan penulis di balik nama pena Kino Ihsan tersebut. Jadi waktu di Jogja dulu sering ketemu. Namanya Mbak Ari Wulandari. Dia seorang doktor, alumni UGM, S1, S2, S3-nya UGM. Cuman ya itu, dalam ranah penulisan karya non fiksi dia tidak pernah menggunakan gelarnya, kecuali kalau misalkan buku pelajaran gitu kan, misalkan buku ini filsafat ilmu gini kan. Ini pun Jujun Surya Sumantri ini seorang profesor, tapi dia tidak mencantumkan gelar pada bukunya. Tapi sekarang kalian banyak menemui kan ada buku-buku yang kemudian gelarnya ditulis semua gitu. Bahkan undangan pernikahan itu juga ada gelarnya gitu. Itu kan sindrom tempo dulu. Tidak ada hubungannya membina mahligai rumah tangga dengan gelar akademis, itu nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya keberlangsungan pernikahan itu dengan gelar akademis, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi kalau ada orang menikah kemudian, ya ini kan banyak terjadi di kita kan, mungkin karena mencari gelar itu sulit misalnya seperti itu, sehingga ingin dicantumkan atau ingin menunjukkan kalau yang menikah ini orang-orang yang memiliki gelar akademis itu misalkan. Ya sah-sah saja, tidak ada yang melarang. Cuman tadi kembali ke jarum sejarah pengetahuan, berputarnya tidak maju ke depan, tapi malah kembali ke belakang, di mana dulu orang yang dianggap bisa, orang yang dianggap sebagai orang pintar, itu dianggap menguasai banyak hal. Bahkan saya pernah ikut suatu acara gitu, yang bukan acara akademis ya, acara nongkrong-nongkrong biasa gitu. Cuman kemudian ada satu semacam seminar bisnis itu, lalu kemudian ada narasumbernya yang kemudian mencantumkan gelar-gelar yang menurut saya tidak ada hubungannya dengan kemampuan berbisnis. Bahkan sekarang kan ini, kalau kalian ikut pelatihan hipnoterapi gitu kan juga ada gelarnya, CPK gitu kan, CHS dan sebagainya, itu kan sangat panjang sekali. Ya itu tadi, jarum sejarah pengetahuan seharusnya bergerak maju, tapi pada beberapa konteks malah bergerak mundur, kembali ke era dulu. Jadi pada zaman dulu yang digunakan kriterianya itu bukan perbedaan, melainkan kesamaan. Semua menyatu dalam kesatuan yang batas-batasnya kabur dan mengambang. Nah, semua itu baru berubah ketika
manusia masuk atau masuk ke dalam era yang disebut sebagai abad penalaran atau the Age of Reason pada pertengahan abad ke-17. Sebelum era-era sebelum munculnya ilmuwan-ilmuwan seperti Charles Darwin yang menyusun teori evolusi. Jadi wajar saja kalau dalam kurun waktu sebelum Age of Reason itu tidak terdapat perbedaan antara berbagai pengetahuan. Jadi pengetahuan seperti cara memburu binatang, cara mengobati orang sakit, menentukan waktu kapan mulai bercocok tanam, ataupun membuat profil tokoh-tokoh penting, atau waktu-waktu dulu kan misalkan menyembah dewa gitu kan, membuat biografi para dewa di kayangan, semuanya adalah satu pengetahuan. Objeknya satu, metodenya satu, dan kegunaannya juga satu. Jadi tidak ada pembedaan antara berbagai jenis pengetahuan. Pengetahuan ini dianggap berlaku dan bersifat universal pada saat itu. Nah, ketika abad penalaran mulai berkembang, maka konsep dasar yang awalnya kesamaan berubah menjadi perbedaan atau pembedaan. Mulai terdapat pembedaan antara berbagai jenis pengetahuan, yang kemudian mengakibatkan timbulnya spesialisasi pekerjaan. Dan hal ini juga membuat kemudian struktur kemasyarakatan berubah. Pengetahuan itu kemudian mulai dibeda-bedakan. Tadi itu berdasarkan apa yang diketahui, kemudian bagaimana cara mengetahui, dan untuk apa pengetahuan itu digunakan, atau dilandaskan pada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Salah satu cabang pengetahuan yang kemudian berkembang itu adalah ilmu. Jadi ilmu bukan satu-satunya pengetahuan. Ada banyak sekali jenis pengetahuan. Ilmu ini adalah salah satunya. Nah, ilmu ini berbeda dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, terutama dalam segi metodenya. Spesifikasi atau diferensiasi dalam bidang ilmu terjadi dengan sangat cepat. Jadi berdasarkan objek yang ditelaah, mulailah dibedakan ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Dari ilmu yang satu itu kemudian diperkirakan berkembang lebih dari 650 ranting disiplin keilmuan yang kalian kerjakan untuk tugas kemarin kan. Bahasa itu atau linguistik dan sastra masuk ke rumpun ilmu apa itu kan sudah kalian kerjakan kemarin. Cuman ya saya lihat ada beberapa yang belum paham dengan tugas yang saya berikan dan malah merinci. Misalkan linguistik itu di sini ada fonologi, ada morfologi, ada sosiolinguistik, itu bukan itu yang saya maksudkan. Ya berarti dia tidak menyimak videonya, tidak nonton videonya sehingga tidak memahami tugasnya. Dia kembali ke tadi topik tentang ilmu. Di buku Surya Sumanti ini kemudian diberikan gambaran, diberikan ilustrasi. Ada seorang dokter hewan yang dia itu adalah ahli bukan dokter ya, maksud saya ada seorang profesor dokter yang merupakan ahli burung beo betina. Jadi tidak lagi ahli zoologi atau ahli burung, bukan juga ahli burung beo, tapi sangat spesifik ahli burung beo betina. Kemudian suatu kali dia ditanya oleh mahasiswanya, "Prof, bagaimana cara membedakan burung beo betina dengan burung beo jantan?" Dan dia bilang, burung beo jantan memakan cacing betina, sedangkan burung beo betina memakan cacing jantan. Kemudian si mahasiswa tanya lagi, "Lalu bagaimana, Prof, cara membedakan cacing jantan dengan cacing betina?"
Dengan entengnya si profesor menjawab, "Wah, itu kan di luar keahlian saya. Kamu harus tanya ke seorang ahli cacing. Saya di sini hanya ahli burung beo." Nah, seperti itu gambaran betapa spesifiknya saat ini ilmu tersebut. Makin ciutnya coupling masing-masing disiplin keilmuan, bukannya tidak menimbulkan masalah juga, tapi juga ada masalahnya. Misalkan tadi itu dalam contoh minggu lalu ya, ketika misalkan saya ingin bisnis properti dan membuat perumahan gitu kan, tentu tidak cukup hanya berbekal satu ilmu, misalkan ilmu arsitek saja tidak cukup, perlu ilmu-ilmu yang lain. Padahal tadi itu semakin kesini seseorang itu semakin ahli pada satu bidang saja, tidak menguasai banyak bidang. Tapi jangan khawatir, karena kemudian muncul istilah interdisipliner dan multidisipliner. Misalkan kalian belajar bahasa, tapi juga kemudian ada psikolinguistik, karena mempelajari bahasa dianggap tidak cukup dan kalau tidak melihat faktor-faktor psikologis. Misalkan kenapa seseorang ketika marah itu tidak bisa pelan bicaranya. Nah, itu kemudian diperlukan bidang ilmu lainnya, yaitu psikologi. Atau misalkan manusia ini ketika berbicara, bagian otak mana ya yang digunakan, sehingga misalkan ada orang stroke, itu berbeda bahasanya. Orang stroke yang pertama itu bisa ngomong, tapi ucapannya meracau. Orang stroke yang kedua tidak bisa bicara karena terserang sarafnya ya, tapi dia bisa memahami ucapan seseorang. Nah, itu bagian otak yang diserang itu berarti berbeda. Nah, tidak cukup hanya ilmu bahasa saja, perlu juga kemudian ilmu neurologi, sehingga kemudian muncul juga neurolinguistik. Jadi seperti itu tentang jarum sejarah pengetahuan, di mana dulu pengetahuan itu dianggap hal yang sama atau satu. Jadi seseorang dianggap pintar, itu dianggap bisa melakukan segalanya. Nah, sekarang pengetahuan berkembang dan semakin spesifik karena tadi itu terjadi pembedaan, bukan lagi persamaan tapi pembedaan. Nah, di buku Surya Sumantri ini diberikan kesimpulan, jangan putar jarum sejarah. Dalam artian sekarang ini kita sudah berkembang secara keilmuan, jadi jangan lagi kembali pada era dulu, di mana semua ilmu dianggap satu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang pengetahuan itu sendiri. Jadi di sini diberikan jadi pengetahuan itu ada banyak jenisnya, tidak hanya ilmu saja. Seni itu juga pengetahuan, moral atau agama itu juga pengetahuan. Jadi ilmu adalah salah satu saja dari banyaknya pengetahuan. Kalian bisa bermain gitar dengan bagus seperti Alip Ba Ta misalkan. Kemudian ditanya sama orang, ini yang kamu lakukan ini ilmu atau bukan? Yang kalian lakukan bermain gitar, bermain musik itu merupakan seni. Termasuk juga ini pertanyaan-pertanyaan, misalkan nanti kalau setelah kita meninggal itu kita akan kemana? Nah, itu juga bukan ininya ilmu, bukan bagiannya ilmu untuk menjawab hal itu, tapi bagiannya moral atau agama. Pengetahuan pada hakikatnya merupakan apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu. Jadi ilmu merupakan bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia
di samping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama. Seorang anak kecil itu juga memiliki pengetahuan sesuai dengan tahap pertumbuhan dan kecerdasannya. Kalau kalian lihat anak kecil gitu kan belajar dari pengalaman, dia kan ada lilin, kemudian ada apinya. Awalnya dia tidak tahu kalau api itu panas, tapi kemudian nggak sengaja kesentuh, akhirnya dia menghindari memegang lagi api. Jadi anak kecil juga punya pengetahuan sesuai dengan usianya, sesuai dengan tumbuh kembangnya. Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental yang secara langsung atau tidak langsung turut serta memperkaya kehidupan kita. Kalian mungkin ini kita tidak bisa membayangkan ya, bagaimana misalkan manusia seandainya tidak memiliki pengetahuan. Karena pengetahuan sendiri merupakan jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan. Bayangkan kalau tidak punya pengetahuan, gimana kita bisa makan kalau kita tidak punya pengetahuan. Kalau misalkan petani tidak punya pengetahuan cara bercocok tanam, tentu akan bingung kita. Akhirnya yang terjadi apa ya, itu impor beras dari luar negeri, dari daerah lain. Atau misalkan ketika kalian nanti jadi orang tua kemudian tidak punya pengetahuan, misalkan ketika anak kalian demam panas itu harus diapain gitu kan, apakah harus dinyanyikan lagu, apakah dibawa ke dokter, apakah dibelikan obat di apotik. Nah itu kan pengetahuan seperti itu sangat penting, sehingga tidak bisa dibayangkan saat nanti kita tidak punya pengetahuan. Nah, tiap jenis pengetahuan pada dasarnya menjawab jenis pertanyaan tertentu yang diajukan. Jadi misalkan tadi itu ya, skill bermain gitar itu kembali ke seni, kemudian surga dan neraka itu pengetahuan yang bisa dijawab oleh moral atau agama. Dengan kata lain, perlu kita ketahui kepada pengetahuan mana, apakah ilmu, apakah seni, apakah moral, suatu pertanyaan tertentu harus kita ajukan. Jadi kita itu menanyakan pertanyaan itu harus pas ke pengetahuan yang mana. Sekiranya kita bertanya apakah yang akan terjadi sesudah manusia meninggal, maka pertanyaan itu tidak bisa diajukan kepada ilmu, melainkan kepada agama. Karena ilmu, kembali ke pembahasan kemarin ya, karena ilmu secara ontologis membatasi diri pada pengkajian objek yang berada dalam lingkup pengalaman manusia. Sementara kehidupan setelah kematian itu kan sifatnya transendental, yang berada di luar pengalaman kita. Kita kan belum mengalami hal tersebut. Selama jadi manusia ya kita juga tidak mengalaminya, kecuali ketika kita sudah tidak hidup lagi. Ilmu tidak bisa menjawab pertanyaan itu, sebab ilmu dalam khasanah pengetahuannya memang tidak membahas hal tersebut. Atau kalau ini dianggap sebagai program komputer. Jadi program komputer ilmu itu memang tidak diprogramkan untuk menjawab pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian. Bahayanya salah bertanya dalam artian ini ya, yang seharusnya persoalan kita seharusnya kita tanyakan kepada agama, tapi malah kita tanyakan kepada ilmu. Atau sebaliknya, seharusnya kita tanyakan kepada ilmu, malah kita tanyakan kepada seni. Itu diibaratkan oleh Surya Sumantri ini, misalkan kalian sedang di Malang, kemudian tanya arah ke seseorang karena kalian baru, jadi kan kuliahnya daring ya. Nah semester depan nih kuliahnya itu sudah kuliah normal, kalian ke Malang, baru pertama kali ke Malang, ingin tahu UIN di mana, posisi kalian ada di Dinoyo. Tanya ke orang, Pak kalau mau ke UIN lewat mana ya Pak ya? Oh ini Mas, pertigaan belok kanan. Nah, kalau kalian nyasar sekalipun sudah bertanya, itu nggak masalah, toh kalian masih di Malang. Tidak, maksudnya ya masih di Malang ya, pasti UIN itu ada di Malang seperti itu kan.
Jadi nyasar pun nggak masalah. Tapi coba misalkan tadi pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian, itu kemudian salah tidak ditanyakan kepada agama, tapi ditanyakan kepada ilmu atau seni. Bisa-bisa mau ke surga malah nyasar ke neraka kan, nggak lucu kan. Jadi kita ingin di surga tapi malah ditunjukkan jalan ke neraka karena kita salah bertanya atau salah menggunakan pengetahuan yang mana. Nah, karena itu perlu kita ketahui kepada pengetahuan mana suatu pertanyaan tertentu harus kita ajukan. Ilmu mempelajari alam sebagaimana adanya dan terbatas pada lingkup pengalaman kita. Pengetahuan dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan untuk menjawab permasalahan kehidupan yang sehari-hari dihadapi oleh manusia dan untuk menawarkan berbagai kemudahan kepada manusia. Jadi tugas ilmu itu adalah membuat kehidupan manusia lebih mudah. Kita zaman dulu harus bertanya ke orang, harus turun dari motor kalau tanya. Sekarang tidak perlu bertanya, ada Google Maps gitu kan. Jadi ilmu muncul untuk menjawab permasalahan-permasalahan manusia